Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran PKN kita berdoa. Ya, biasa ketua kelas Reski. Ayo pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelumnya kita mulai lagi kita buka dengan doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. فإنه لا حول ولا قوة إلا billahil. Ya, terima kasih Reski, duduk kembali. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk menyemangati kita, para saya itu ingat dengan lagu perjuangan, lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Ya, agar kita nggak ngantuk, ya, karena kita udah jam siang ini. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyi bersama lagu nasional Halo Halo Bandung. Yuk, semangat, semangat. Berdiri dulu, berdiri. Pak Reza pandu ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, ibu kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan. Sekarang sudah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, alhamdulillah. Duduk kembali. Jadi kalau Halo Halo Bandung itu, ya, itu lagu yang menandakan untuk semangat dalam berjuang. Ya enggak? Jadi kita sekarang berjuangnya apa? Belajar, ngangkat pena, ngangkat suara dengan buku. Kalau dulu pejuang kemerdekaan, pahlawan nasional itu berjuang dengan apa? Dengan senjata, bambu runcing, ya, dengan meriam, senapan, pistol, dor. Ya, begitu, ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah Pak Reza akan, ya, mengajar tentang pelajaran PKN. Judulnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Ya, sebelumnya Pak Reza absen dulu ya. Afifah. Dia Mukhlis. Kalau yang laki-laki hadir, yang perempuan hadirah. Faiza Robani Zahra Tushifa. Firman Yuda Pragusti. Hadir?
Firman? Sariawan dah. Fitriana Hadiro. Hamzah Munawar Khair. Iqbal Ramadan. Julpa Nur Ajija. Latifah Aulia Srikandi. Lutfi Tazkiyah. Rafa Maulana Arif. Hadir apa Adiro? Hadir. Rahman Maulana. Razan Al-Gaisan. Reja Melia. Reski Maulana. Robiatik. Rosa Linda. Sultan Nawawi. Syahrul Hajj. Nah, pakai kol-kola. Kol-kola kubro. Sekar Ayu Sandiasi. Oke, alhamdulillah dia semua ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum ke materi, Pak Reza mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi, itu Pak Reza sebelum kesini dulu ya, mau memberikan motivasi dulu. Tatkala Sultan Al-Fatih, tahu Sultan Al-Fatih? Siapa? Bukan Sultan Nawawi ya. Kalau di sini ada Sultan, sama-sama Sultan, tapi Nawawi. Itu Sultan Al-Fatih, namanya itu Muhammad Tsani. Namanya siapa? Iya, Muhammad Tsani atau Mehmed II. Dia sebagai pembebas Konstantinopel. Apa sebab di antara beliau bisa berhasil sebagai Al-Fatih, sebagai pembuka, sebagai pemenang? Karena beliau selalu ditunjukkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, bahkan oleh bundanya. Tuh, Konstantinopel. Diberikan targetnya, diberikan tujuannya. Sehingga apa? Al-Fatih selalu tahu tuh tujuannya, targetnya. Nah, begitu pula pada pembelajaran hari ini, ya. Ngantuk tah? Yang ngantuk dari cuci muka ya. Nah, jadi tujuannya itu adalah pertama menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, merefleksikan hubungan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Jadi penting sekali ya, kita umat Islam ya, agar apa? Agar selaras tindak landuknya, tingkah lakunya dengan ya Pancasila. Udah ya. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, masih tetap semangat? Masih. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke. Kita belajar apa hari ini? Pancasila. Ada yang tahu apa arti Pancasila? Dasar lima dasar. Dasar lima. Dasar lima apa lima dasar? Lima dasar ya. Jadi Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila itu dari bahasa apa sih? Bahasa Cirebon dah. Ayo, ada yang tahu? Cung, nanti Pak Reza kasih apresiasi ya. Nah, nanti yang banyak jawabannya tuh tadi Mukhlis ya, Dede Mukhlis. Oke. Atuh. Ya, dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Tepuk tangan. Dari bahasa Sanskerta ya. Pancasila itu bukan dari bahasa Cirebon.
Bukan dari Tasik Malaya. Bukan dari bahasa Arab ya, tapi dari bahasa Sanskerta. Jadi panca artinya 5, sila artinya dasar atau fundamental. Kalau upacara sering ya, pembinanya itu membacakan apa? Pancasila. Ada berapa? 5. Siapa yang ingat? Cung. Nah, ya. Leswi. Satu, Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Belum. Tiga, Kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan mufakat. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Oke. Nanti yang dapat poinnya dapat bonus ya. Lus. Oke. Berarti kalau kalian udah tahu Pancasila, siap menerima materi hari ini. Insya Allah. Anak soleh solehah. Amin. Bagus. Oke, sesuai dengan judul kita, Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya apa sih? Ya, sebagai dasar negara itu sumber dari segala sumber hukum. Ya. Baik secara yuridis maupun filosofi. Siapa yang tahu makna dari yuridis? Yang mana dulu nih? Nah, gantian dulu dari Latifah biar banyak pesaingnya nih. Yuridis itu berdasarkan dasar hukum, filosofi itu berdasarkan alat tujuan atau pedoman hidup. Masya Allah. Kasih aplaus. Biar tambah kuat ya, tenang aja. Masih banyak pertanyaannya. Kalau misal kurang harus cari di Google. Latifah. Oke. Dapat poin 1. Betul ya. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu ya diantaranya yuridis. Sesuai dengan ketetapan MPR ya nomor 18 tahun 998 ya, ada di dalam buku ya. Ada di dalam buku itu. Bahwa Pancasila itu sebagai pedoman ya, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan penegasan Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalau filosofis tadi ya, pandangan, terus apa namanya, arah kehidupan, arah tujuan, pedoman moral, etika, sumber nilai. Nah, itu secara filosofis. Ya. Bahkan insinyur presiden pertama Syahrul Hajj siapa? Ya. Bung Karno ya, itu mengemukakan bahwa arah tujuan Indonesia, bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Oh. Jadi beliau sendiri tuh pas di awal-awal pidato kenegaraannya itu menyebutkan seperti itu. Ya. Jadi siapa yang jawabnya betul? Syahrul ya. Nah, biar seru nih. Oke. Lanjut ya. Itu tadi Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Selanjutnya anak-anakku yang saleh salehah, didoain jadi aja. Lanjutin doa itu amin gitu. Ya. Bacakan Sultan Pancasila sebagai apa? Nah, sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Pancasila itu sebagai
sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa yang bisa menyebutkan ya penerapan Pancasila di dalam kehidupan kelima? Ayo, dalam kehidupan keluarga. Ayo. Ya, apa? Satu. Ayo Julpa. Dikasih kesempatan nih. Ngacung kabeh kan ini. Coba dulu, kasihan ya. Biar dapat pesaingnya banyak. Ayo Nok, apa Nok? Iya, dalam kehidupan sehari-hari, betul. Ya, dalam lingkungan keluarga itu diantaranya sila pertama ada ketuhanan yang maha esa. Kalau Pak Reza contohkan, contohnya itu kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa. Tatkala kita beraktivitas, misal belajar, berdoa. Apa doanya? Iya betul. Itu di lingkungan sekolah ya. Berdoa di dalam kehidupan rumah tangga contohnya apa? Dalam keluarga pada saat tidur. Ada yang apa? Gimana nih? Yo, doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Doa setelah tidur. Alhamdulillah sih ahyana wadana matana. Oke, tepuk tangan buat Latifah. Masya Allah. Gampang ya? Coba ngacung yang tinggi yang bisa menyebutkan selain yang Pak Reza sebutkan. Muis. Gotong royong. Gotong royong. Nanti Pak. Iya betul. Ini dulu sayang. Ayo fokus dulu. Ya. Fokus dulu. Tepuk fokus. Fokus ya. Ya kalau dibilang tepuk fokus, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Jangan dimulai. Oke. Ulangi ya. Dengerin dulu. Pak Reza kan belum nyampein. Tepuk fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Jangan trasinya aja. Oke, siap ya. Oke, lanjut. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Jangan trasinya aja. Jangan trasinya aja, harus lengkap. Fokus. Lanjut. Baik, lanjutin ya. Mangap baik, Iro. Oh iya, lebih banyak. Halo. Ayo, lebih fokus lagi. Fokus. Siap ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sila keberapa? Dua. Fokus. Sila kedua, baca. Tidak membedakan seorang anak. Enak nggak kalau dibedakan sih? Nah, misalnya Pak Reza punya anak namanya Reja. Reja punya Reja. Anak di sekolah. Oh di sekolah ya. Misal ya. Pak Reza punya anak Reja, punya anak Apipa, punya anak Julpa, Fitri, sama Lutfi. Ya. Punya anak berapa? 5. Iya. Banyak anak kan banyak rezeki. Berkah. Nah. Misal nih, Pak Reza ngajaknya cuma sama Reja sama Apipa aja. Kira-kira yang lain ngiri nggak?
Iya. Ngiri nggak? Anak saya ngiri nggak kamu? Ngiri. Berarti tatkala begitu orang tuanya nggak sesuai dengan sila berapa? 2. Dia nggak adil. Betul nggak? Bisa dipahami? Paham tuh? Alhamdulillah. Lanjut. Siapa yang bisa menyebutkan deng, 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 yang lain? Contoh dari sila kedua. Ya, boleh. Semangat. Syahrul Hajj. Apa kacung? Ayo. Nomor sila 2 kan? Iya. Selain tadi tidak boleh membeda-bedakan anak. Adil dalam segala hal. Iya apa? Ada yang kayak apa ya namanya? Apa dulu itu? Fasilitas sekolah gitu. Terus adil. Belum. Menolong teman saat kesusahan. Teman-teman kesusahan. Ya, orang keluarga. Ya, kurang. Kurang dah. Iya. Membantu orang tua belajar stres. Iya, betul. Tepuk tangan. Buswi, poin 2. Iya, betul. Jadi membantu orang tua, konsentrasi. Muiz, kita lagi di lingkungan keluarga sayang. Iya, lagi ya. Siap. Selanjutnya yang ketilu, Persatuan Indonesia menjaga persatuan dan kekompakan dalam keluarga. Ayo cepat-cepatan lagi ya. Ya. Sila ketiga. Ayo, siapa yang mau ikutin? Sekar. Iya, betul. Di lingkungan keluarga makan bersama. Ini penting. Ya. Jadi tadi ya kita harus bisa menyelaraskan ya Pancasila itu dengan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli. Aduh, kalau lagi nama kanjeng Nabi disebut itu baca sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala to'am itu apa to'am? Makan, ya itu bareng-bareng sama para sahabat, sama keluarga. Bahkan suatu ketika anak-anakku yang soleh-solehah itu pun Rasulullah dipanggil sama orang Yahudi. Sama orang Yahudi itu. Beliau nggak mau. Kenapa? Bukan karena makanannya nggak enak, karena istrinya nggak diajak tuh, bareng-bareng makan tuh. Kalau Pak Reza kan namanya yang embeb, ya kan? Beb, ayo Beb, makan Beb. Bareng. Nah, itu berarti termasuk mengamalkan sila ketilu. Lanjut, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya. Siapa yang bisa ngasih contoh? Oh iya, oke. Ya, coba dulu, Reski. Ya nggak tahu. Iya betul, Reski, kasih tepuk tangan dong buat Reski. Ini yang baru nih, jumpa tadi satu ya. Oke, betul. Ada lagi yang bisa menyebutkan selain musyawarah kalau mau rekreasi di lingkungan keluarga? Ada lagi? Contohnya? Ada lagi contohnya? Tatkala misal mau buka makan sahur ya, kalau bentar lagi 3 bulan lagi nokcung ya, 3 bulan lagi Ramadan ya. Allahumma salimna Ramadan, amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kita sampaikan bulan Ramadan. Lanjut ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengajarkan berbagi. Ya, apa lo? Contohnya lo, bagus, semangat.
Tidak Dulu tuh. Bolos sekolah? Tidak boros. Oh, tidak boros, betul. Rajin nabung apa lagi? Ya, betul? Setuju nggak? Kira-kira setuju nggak? Orang itu nggak boleh boros. Ya, misal ya kalian bangun tidur mau berangkat sekolah, ajak lalen, jangan lupa ulah poho. Ya, jangan lupa matikan lampu. Beres matikan lampu itu bagian dari pengamalan sila yang ke. Lanjut ya, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, sila pertama, contohnya apa di lingkungan sekolah? Menghormati teman. Teman yang sedang Ini dibaca. Apa Iqbal? Iya betul. Ya maksudnya tuh Pak Reza mau nerangin ini dulu nih. Oh, menerangin. Berdoa sesudah dan sebelum belajar. Iya, bagus. Memberikan contohnya apa tadi Iqbal? Setuju? Jadi jangan sampai ya punten, ya alhamdulillah ya kita di sini di lingkungan sekolah SMA ITF Fathahillah itu muslim semua. Tepuk diam. Ini penting sekali anak-anakku ya. Karena ada yang mengatur undang-undangnya. Pasal 29 ya, tentang keyakinan tuh. Ya. Bahwa negara itu menjamin keyakinan tiap-tiap penduduk, warga negara. Ya. Jadi, tatkala ada misal kalian kuliah, amin ya robbal alamin. Ya. Kuliah, di lingkungan kuliahnya itu ada yang namanya teman berbeda keyakinan. Itu nggak boleh dimarginalkan, nggak boleh dia itu dijauhi, betul, dikucilkan, nggak boleh, harus tetap itu ya punten. Pak Reza itu dulu waktu SMP ya, itu SMP-nya SMP negeri, punya temen ya, dia itu Kristen Katolik tapi orangnya itu baik hati, tidak sombong. Apa Eki ngobrol baik kacung Banten. Oh, sebutkan contoh yang lain. Contoh yang lain dalam kehidupan sekolah, lingkungan sekolah dalam sila ketiga. dalam sekolah. Ya. Upacara bendera. Upacara bendera betul? Sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga? Apa sih bunyinya sila ketiga itu? Betul ya. Jadi di dalam lingkungan sekolah itu orang upacara itu kan bersatu, betul nggak? Gimana tuh kalau seluruhnya pasukan saya ambil alih? Kasih komando, ya satu barisan. Yang lain kan bersatu tuh. Aneh, nggak juga kali ya. Satu, betul, ya. Di sini Pak Reza sebutkan kerja bakti di lingkungan sekolah. Ya, kalau di kita kan ada 5R. Siapa yang hafal singkatan dari 5R? Dulu. Rawat, betul. Poin buat lo sih. Lanjut ya. Kerja bakti. Lalu pengamalan sila yang keempat. Kemusyawaratan apa tadi? Perwakilan dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan yaitu berdiskusi. Sebutkan contoh lain dari pengamalan sila keempat. Dia tunjuk dulu apa? Pemilihan ketua RT kurang tepat.
Apa? Urut OSIS, betul. Tepuk tangan buat Sadul. Ada lagi? Ya, Luswi konsentrasi. Ketua kelas, betul. Ya, apa? MPK, apa MPK? Iya, musyawarah perwakilan ke. Nah, kalian kan waktu mau milih OSIS ada nggak MPK? Manggil tuh kelas 10 Banin, kelas 10 Banat, gitu kan? Mengadakan musyawarah itu MPK. Jadi itu bagian dari pengamalan sila yang keempat di lingkungan sekolah. Yang kelima, ya, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sebutkan contoh lain. Nah, Lulu. Itu betul? Udah. Belum. Iqbal. Disiplin, betul. Iqbal. Mana Iqbal? Belum masuk. Ayo kejar bal. Ya, Sultan, apa? Apa? Betul ya, sesuai jadwal, berdisiplin ya, sama. Tadi namanya Sultan ya, Sultan belum masuk. Siapa? Yang mana? Yang belum di ini? Reski. Bulit ya. Lanjut ya. Penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat. Habis ini insya Allah Pak Reza bagikan LKPD-nya ya. Di lingkungan masyarakat, bacakan dong tolong. Ini tadi penerapan ya Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya. Selanjutnya biar nggak bosen, Pak Reza tayangkan ya video perumusan Pancasila. Tolong simak ya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPK. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati. Bisa kedengeran di belakang? Tanggal 8 Maret 1940. Kedatangan Jepang mulai ditangani oleh bangsa Indonesia. Sultan sih itu. Ada Sultan. Masih kecil. Untuk menarik simpati bangsa kita, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu karena penjajahan akan bangsa. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran, seperti pada Perang Pasifik. Pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai direalisasikan
pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibanashi Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali yaitu sidang ke-1 dan kedua. Sidang ke-1 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang ini dibahas tentang dasar negara. Sidang kedua Disimak ya. dilaksanakan Yang pada penting-penting tanggal dicatat, 29 nanti buat kuis insya Allah. 1945. Pada sidang kedua ini dibahas tentang rancangan undang-undang dasar. 2. Perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut: 1. Beri kebangsaan, 2. Beri kemanusiaan, 3. Beri ketuhanan, 4. Beri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo disimak, Sultan. Pada tanggal 31 Mei 1945, menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. 3. Menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pre-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Yai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiro Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha. Alhamdulillah. Ya. Coba biar nggak ngantuk dulu. Siapa yang tahu? Ding 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 ding. Pertanyaannya apa ya? Siapa yang tahu istilah atau bahasa Jepang BPUPKI? Jokori Suzuki Kawasaki. Iya, betul. Udah kelihatan ya, ininya pemenangnya. Wah, ada Lutfi nih. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, biar kalian gak garing gitu ya. Pak Reza pengen tahu kekompakan kalian di dalam bermusyawarah, betul. Mangga ini LKPD-nya diisi ya, sila-silanya nanti kalian tunjuk jubir ya, juru bicara untuk maju ke depan mempresentasikan. Mangga ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Dikasih nama, kelompoknya dikasih nama. Ini sementara Pak Reza matikan dulu ya, biar nggak panas. Tenang aja, nanti ada kuis lagi ya. Yang belum jawab, ayo aktif. Ya, aktif. Masih bisa dikejar ini. Coba dikejar. Udah selesai, siapa yang maju pertama dapat poin. Belum ya? Umat Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negaranya satu atau 3. Boleh minimal 3. Mau disebutin lagi boleh? Ya, sebutin aja kali ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Ayo kelompoknya aktif. Yang namanya diskusi itu iya. Ya, di dalam sistem leader gitu ya, kepemimpinan itu seorang pemimpin itu harus move and influence. Dia harus mampu menggerakkan dan mempengaruhi ya. Pak Reza tunjuk di sini kelompoknya Reski, ketuanya. Di sini ketuanya Latifa, kelompok 2. Kelompok 3 Lulu, kelompok 4 Hamzah. Oke. Ayo, ketua kelompoknya harus mampu menggerakkan ya. Menggerakkan tim. Mempengaruhi, ya, nunjuk kamu nyiapin ini, nyari itu. Ya, silakan diskusikan.
Ayo diskusi ya, diskusi. Jangan ngobrolin yang lain. Ngobrolin yang lainnya nanti habis selesai pelajaran. Ya. Boleh ketua kelompoknya nyuruh. Ya, Pak Reza mau melatih kepada kalian sebagai leader. Ketua kelompok boleh mengutus ya, mendelegasikan temannya untuk maju, mempresentasikan. Nah, Reski boleh nunjuk siapa? Silakan. Gunakan legitimasi Anda sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Udah? Pendek aja sih. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh mengajukan pertanyaan, ya. Di sini nanti kalian bisa nih saling serang, ya, saling serang. Nanti yang poinnya banyak, Pak Reza tulis, ya, sebagai poin.
Gimana? Gitu maksudnya. Satuan. Ini semuanya. Tadi kan ada di situ, tinggal dipindahin aja. Dari sini, sini. Bisa kan? Ada bukunya. Nanti tunjuk ya, proses maju coba. Bisa beli ngomong. Tuh bisa. Atau ketua tuh bisa nyuruh tuh sekretaris nunjuk. Contohnya ini siapa? Tobiatik, bukan Rosa ya. Tunjuk dan nggak apa-apa. Faiza tuh biar nggak nganggur. Ya, ya dapat amal soleh. Udah, mau maju? Ayo, nanti dapat poin tuh. Udah selesai. Nah, ya, buat mengefektifkan waktu, ya. Boleh, siapa yang udah duluan? Kelompoknya Reski apa? Ya, Hamzah, tinggi, enggak? Yang lain boleh sambil gimana, Cong? Oh, mau ke toilet, ya, KPL ya. Yang lain diperhatikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 sebagai ketua ingin memaparkan diskusi kami tentang masih dalam kehidupan masyarakat dan negara dari masalah yang ada. Yang pertama itu persoalan yang mengisah. Makna silanya itu pertama adalah menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga itu menjaga toleransi antara umat yang beragama. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maknanya pertama, membantu sesama tanpa membedakan suku, agama atau ras. Yang kedua, menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, ini bersikap sopan dan santun dan menghargai mata orang lain. Dan yang ketiga itu adalah kesatuan Indonesia, di mana maknanya pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa di tengah keberagaman bangsa juga. Kedua itu Ayo diperhatikan kelompok yang lainnya. tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keempat adalah kegiatan yang dipimpin oleh umat biasanya adalah menyuarakan perwakilan. Yang pertama itu maknanya menghargai pendapat orang lain dalam diskusi atau keberatan. Yang kedua, yaitu tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari mana makna ini diantaranya pertama menghormati hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan bersama. Yang kedua, ada tidak melakukan korupsi dan nepotisme. Yang ketiga, itu menjunjung keadilan dalam kehidupan masyarakat.
Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan para Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesimpulannya nggak? Nah, disampaikan kesimpulannya. Dengan adanya yang kami telah peroleh ini sebenarnya dengan adanya makna siaran di masyarakat dan negara, maka akan timbul dari yang pertama adalah menarangi semangat dan Kasih kesimpulan yang lain yang belum. Pancasila. Kedua adalah mengaitkan nilai-nilai Pancasila dan akhlak mulia dalam Islam, yakni jujur, amanah, adil, dan musyawarah. Ketiga adalah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di sekolah atau masyarakat. Oke. Ada yang mau nanggapin? Ya misal nanggapinnya cocok, gitu. Sesuai, bagus, itu. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok Mbak. Barakallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya. Selanjutnya tadi ngacung ini. Iya. Kelompok 1. Fadol. Kasih nilai A buat Hamzah. Hamzah belum masuk Hamzah. Baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menyampaikan diskusi saya tentang makna sila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa, maknanya yaitu satu, pemerintah menjamin kebebasan beribadah bagi semua agama. Kedua, masyarakat dituntut mengelola berbeda keagamaan. Ketiga, tidak ada diskriminasi berdasarkan agama dalam pelayanan publik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, satu, pemerintah menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Kedua, masyarakat membantu korban bencana tanpa melihat suku atau agama. Yang ketiga, tidak melakukan kekerasan, penindasan terhadap orang lain. Yang ketiga, kesatuan Indonesia. Maknanya yaitu pertama, menjaga keutuhan NKRI dan tidak terlibat dalam tindakan ritual. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mengibarkan bendera merah putih dan menghormati lagu Indonesia Raya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna silanya yaitu yang pertama, pemilihan umum dilakukan secara jujur, adil, dan demokrasi. Yang kedua, masyarakat ikut bermusyawarah dalam kegiatan RT, RW, atau desa. Yang ketiga, lembaga negara mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna silanya, 1. Perintah menjalankan program kesejahteraan seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, masyarakat saling membantu dalam kegiatan gotong royong. Dan yang ketiga, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Untuk kesimpulannya, penerapan Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Amin. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanggapan dari kelompok lain? Pertanyaan? Satu kelompoknya gimana? Sok. Bagaimana cara Bapak kita menanggapi sila pertama? Apa? Bagaimana cara Bapak kita menanggapi sila pertama? Gimana cara menanggapi? Menanggapinya itu dikasih di double yang pertama ya, jangan pilih-pilih teman, jangan pilih teman lagi. Agama ya? Ya sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Gimana? Mengganggu ketika ada teman kita yang non-mus lain sedang beribadah, atau jangan membeda-bedakan berteman walaupun beda agama. Jadi semuanya sama saja. Ya, cuman beda keyakinan doang. Ya. Jadi tetap dijalankan ya dalam kehidupan. Bagus.
Ya. Tepuk tangan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang bertanya dengan yang memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next dari kelompok Hah? 3 dan kelompok 2 yang belum. Siapa dulu? Ya, yang udah siap. Ayo saling tunjuk. Kamu. Kapan selesainya ini? Ini Nok, dipasang Nok. Biar masuk. Tadi Reski ya sama Rafa bertanya nih aktif ya. Reza kasih poin. Oke. Ini nih calonnya nih ada 2. Ayo kejar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam LKPD ini. Yang pertama, tentang makna sila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama, serta tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mengembangkan sikap saling menghormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu sikap rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan dan berkebangsaan dalam bertanah air Indonesia. Lalu, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, juga rasa cinta terhadap tanah air kita. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian kita juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, juga menghormati setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan sikap antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, karena Pancasila adalah pedoman dan pandangan hidup bangsa. Selain itu, pasti ada alasan mengapa setelah berbagai musyawarah yang ada, dasar negara kita diciptakan begini, yang mana jika kita laksanakan dan terapkan dengan baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, gimana? Ya, monggo. Contoh penerapan rela berkorban itu bagaimana? Ngadepnya ke sini. Oh, ya. Rela berkorban, mungkin ketika Indonesia masih di zaman perang, kita itu kan pasti mengutamakan kalau negara kita harus merdeka, kita harus berjuang untuk negara kita, walaupun mungkin kita bisa aja terluka, kita bahkan bisa tewas dalam perangan. Itu salah satu sikap rela berkorban. Cukup, ya bagus. Bagaimana cara kita sebagai siswa menerapkan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai negara. Ya mungkin dari hal-hal kecil seperti belajar saja sebagai karena kita sebagai pelajar, mungkin belajar itu juga termasuk sikap kita membela tanah air kita, karena dengan kita memiliki pendidikan yang cukup, ilmu yang cukup, kita bisa memajukan bangsa kita. Cukup? Nah, mudah-mudahan belum puas ya dengan jawaban yang disampaikan, sehingga akan termotivasi untuk menggali informasi lebih lagi. Oke? Bisa cukup ya, insya Allah ya. Silakan kembali ke tempat. Beliau plus buat kelompok 2. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan. Punten ya, ini termasuk bagian dari keilmuan di dalam menyampaikan presentasi gitu ya. Tatkala presentasi boleh bawa teks ya, karena kan ini kita sifatnya dadakan kan ya, serta merta kalian dapat LKPD ada materinya suruh presentasi, kecuali benar-benar kalian pelajari kuasai. Sesekali waktu anak-anakku yang soleh-solehah ya, lihat hadirin itu ya. Jadi contohnya Pancasila sebagai dasar negara
lihat sesekali waktu ke teks sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, selanjutnya kita pakai gestur, ya, tangan, main. Ya, biasanya tuh ya lebih banyak perannya. Terus membuat badan kita rileks, ya. Ada yang maju karena nggak terbiasa, drog-dog. Ya, ini kasih kesempatan untuk lebih baik lagi presentasinya. Ayo, terakhir kelompok 3. Mangga, silakan ketua kelompoknya boleh nunjuk, ya, ngutus. Namanya mendelegasikan, diutus. Siapa yang ditunjuk? Nok. Ayo, Lesfi. Ayo, tunjuk. Pintar. Nah, biar kelompok yang lain juga ini aktif. Teman-teman. Wih, ini berpantun boleh, berpantun. Ini no, pegang no. Nggak kedengeran. Pegang kayak atau tadi Latifah. Nah, Ada pantun nih. boleh. Kalian bilang cakep ya. Cakep. Makan lagi, makan. Cakep. Makannya sama ikan asin. Izinkan saya memberikan salam kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Woi, kalian masih pada semangat gak sih? masih dong. Masih? Iya. Tapi ke kelompok sana kayak udah apa ya, kayak lelah gitu ya. Gak semangat belajar. Mana semangatnya? Drinking dulu yuk. Ya. Masya Allah, hidup nih kelas. Di sini saya perwakilan dari Kelompok 3. kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari sila Pancasila dan makna sila dalam Gitu ke sana. No, kameranya no. Iya. Ya, oke. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila tersebut adalah bangsa Indonesia tidak memaksa suatu agama, saling menghormati agama satu dan lainnya. Ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan. Apa maksudnya? Anti Tuhan, ateis. Ya. Nggak ada di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia saling mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai keadilan dan keadaan, keberadaban. Saling memahami perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan dan tidak boleh menimbulkan pertentangan. Itu nggak boleh, teman-teman. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan kelompok gitu ya misalnya. Yang kedua, saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan dan perkembangsaan tanah air Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ada perwakilan. Bangsa Indonesia tidak mengenal sistem teratur, prioritas dan tirani minoritas. Ya, menjunjung tinggi kedaulatan. Tirani minoritas. Prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersungguh-sungguh dalam memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. Terus negara mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Syahrul Saleh. kehidupan yang layak. Jadi kesimpulan di sini, dengan kita menerapkan Pancasila ya, negara Indonesia akan lebih teratur dan akan menjadi negara yang lebih baik dan Indonesia akan maju.
Oke, ya. Sit. Bentar. Tatkala ada pertanyaan, nanti nggak bisa jawab, Saya lemparkan. Iya, bagus. Nah, teman-teman saya siap-siap ya kalian ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2, maka. Silakan ditulis. Awas sih Robert. Bagus, jiwa kepemimpinannya bagusnya. Mampu menggerakkan. Ya, maka. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menerapkan Pancasila dengan baik dalam era serba digital ini? Ada lagi kita tampung dulu ya. Tampung dulu. Ayo, ini Rafa, bagus ya. Ngajuin pertanyaan. Rafa. Apa yang terjadi jika kita sebagai warga negara tidak menerapkan sila keempat? Apa yang terjadi jika kita sebagai warga negara tidak menerapkan sila keempat? Apa yang terjadi Jika kita sebagai warga negara tidak menerapkan sila keempat? sebagai warga negara jika tidak menerapkan sila keempat? Ya. Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Nah ya, Rafa nih. Ayo, maju Rafa. Apa? Dengerin. Bagaimana? Kasih. Tulis. Bagaimana caranya kita ngasih tahu ke teman kita atau siapa aja gitu Dicatat yang dulu. telah melanggar aturan dari sila-sila tersebut. Bagus nih, tambah rame ya pertanyaannya, Masya Allah. Semakin sore semakin panas ini. Bagaimana cara kita mengasih tahu ke teman atau siapapun itu agar dia mengikuti sila-sila tersebut tuh, mengikuti Sila yang mana nih? aturan yang ada di Indonesia kayak sepertinya Pancasila kayak gitu. Iya. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, silakan. Oke. Saya tahu ditulis dulu. Belum. Ada lagi dari kelompok 4 ada nggak? Ayo, ini yang udah dapat poin. Ayo, maju, lanjutin. Ada 3 pertanyaan ya. Sudah 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Wih, Jawaban kita sedikit lagi. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kalau saya Ya. Berhasil kamu mengkader. kalian ikutin saya. Oke, siap. Gimana? Kalau misalnya ada kata Tuan bilang pegang kepala, pegang. Oke. Tapi kalau misalnya cuma hidung, itu nggak boleh pegang. Ya. Nanti kalau yang salah ke depan. Ah, nih? Ada susah. suruh joget. Ayo, Bet, lanjut. Tuan bilang pegang rambut. Gak punya. Rambutnya. Rambut. Ada ini enggak. Lanjut ke depan. Maju ke depan. Udah. Sportif. Orang dia dulunya bukan Pak Rejen Jangan dia yang jawab. Sportif. Jangan dia yang Kalau jawab. temenin. Ya, lanjut lagi. Cari mangsa sebanyak-banyaknya. Tuan bilang pegang tangan. Ya, tidak pegang dulu. Ya enggak, kamu udah tertangkap. Pegang telinga. Heran. Datang maju. Kan kita kalau ada tuannya kau pegang, kalau nggak ada berarti jangan. Maju. Kalau ke depan ayo cepat. Enggak kalau cepetan. Maju doang ayo cepetan. Ayo, suportif Sultan. Ayo. Nyari berapa mangsa kamu? Pertanyaannya 3 kan tadi ya. Oh, 3. Suruh jawab. Pinter. Ayo. Bully. Itu pertanyaan saya. Udah. Tuan bilang pegang bahu teman.
Ya, Raman. Ayo. Coba yang mulai. Pegang tangan. Nah, konsentrasi. Jangan diam. Duduk di lantai. Duduk di lantai. Nah, duduknya. Jangan bilang berdiri. Ya, ayo konsentrasi. Jangan bilang jongkok. Nah. Yang terlambat sekarang. Yang terlambat. Udah. Oke, udah ada 3 orang. Ini punya siapa? Sini dong. Betul tidak? Sini. Sini. Keluar aja, Res. Ayo, sportif, ya nggak? Sportif. Karena ini pelajaran Pancasila ya. Saya pengen kalian nyanyi lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Yuk, 1. Yang semangat. Lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat nomor sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oke. Yuk, sekarang tinggal jawab. Jawab. Oke. Siapa yang jawab? Mereka juga. Nanti dulu dong. Nanti dulu. Bentar dulu ya, bentar ya. Tahan. Ini tetap berdiri. Kok sedikit lagi enggak? Udah cukup, no. Nah, cukup. Makasih. Tunggu. Jawaban. Ini boleh duduk nggak nih? Belum. Mana kemana di arahnya? Arah dulu. Belum bilang arah. Kebanyakan ngelamun sih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita di depan. Wede. Terima kasih kakak-kakak boleh duduk kembali. Makasih, senyum dong, senyum. Masya Oke. Allah. Pertanyaan dari siapa ini? Bagaimana cara menerapkan Pancasila di era digital saat ini? Siapa yang Latifah. nanya tadi? Latifah ya? Nih, jawabannya bijak-bijak dalam menggunakan sosial media. Contohnya itu, jangan asal percaya sama berita hoax ya. Nah, Terus. yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan sila keempat? Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya gini Pak, Indonesia tidak teratur dan banyak terjadi perpecahan, Balik ke sini ya, Cok. permasalahan dan lain-lain. Sudah jelas? Ketiga, Nanti. pertanyaan dari Reski, bagaimana caranya kita memberitahu kepada teman kita atau siapapun itu agar dia mengikuti peraturan di Indonesia? Yaitu, contohkan dulu diri kita sendiri. Contohin dulu diri kita sendiri. Udah bener belum? Ayo menghargai. Kan kalau diri kita baik, otomatis teman kita akan ngikut tuh, denger nggak? Nah, atau ke bawah baliknya gitu. Ya udah pada jelas kan tadi pertanyaannya udah dijawab. Makasih ya teman-teman yang udah mau ikut SBK aku. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Wede. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok saya, kelompok 3. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia, banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi nanti kalian tuh kalau udah lulus ini misal ya, sekolah udah lulus, mau manggil MC tuh, panggil Fitri. Oh, iya. Yang berpotensi jadi guru, jadi MC ya. Bagus, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan buat Fitri. Ini detik-detik kita mau selesai ya. Jadi coba secara umum simpulkan dulu dari kelompok 1 deh.
simpulkan secara umum pembelajaran kita. Ini bagian dari refleksi ya. Coba kesannya gimana kesannya pembelajaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Seru ya, alhamdulillah. Keanekaragaman. Ayo, siapa yang mau belajar bicara di depan mic dan kamera? Sini. Tuh kameranya tuh. Hai, sini Sarul. Ayo. Kalau diduduk berdua nggak apa-apa. Sini, temenin. Nah, bagus tadi ngomongnya tuh. Gimana kira-kira? Kesannya kita bisa belajar keanekaragaman Indonesia seperti Itu teman-temannya sebelah sana. kita bisa belajar keanekaragaman Indonesia seperti suku bangsa, dan istiadat, agama dan lain-lain. Oke, ini ada tambahan. Dan kita juga bisa tahu ya makna-makna dari Pancasila, dari sila 1 sampai sila kelima gitu. Makna-maknanya bukan hanya membacanya doang gitu. Betul. Iya, gitu Pak. Lebih menghayati ya, Masya Allah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dari kelompok 2. Jangan Latifah terus, pengen yang lain, Pak Reza. Siapa? Ayo, kamu. Simpulkan secara umum. Ayo Faiza. Ayo nok. Ya. Tapi di sini aja sih, Pak. Ya udah, sok di sini. Nah, Pak Reza menghargai, sama enggak? Gimana kesannya? Dasar. Dia belajar ngomong pemikirannya Faiza sendiri, jangan pemikirannya Latifah. Sok. Jadi hari ini kita dapat mempelajari tentang dasar-dasar Pancasila dan makna-makna sila. Menyenangkan nggak? Apa ngantuk? Menyenangkan. Masya Allah, seru ya. Seru. Menyenangkan. Dari hati sendiri atau dari takut sama Pak Reza? Berarti sendiri kok tadi gamenya seru banget tadi. Masya Allah. Iya. Siap terus ini. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kita hargai ya pendapat teman. Kita kan udah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, betul nggak? Kelompok 3. Yuk, simpulkan secara menyeluruh dan kesan-pesannya sebagai reflektif akhir pembelajaran kita hari ini. Jadi Yuk, siapa dulu? Mangga digunakan mic-nya. belajar dari tadi Pancasila sebagai dasar negara itu, jadinya tuh Dengerin dulu ya. meneladani Belum semangat selesai. tauhid dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam semangat tauhid. Pancasila. Betul. Terus juga ada mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan akhlak mulia dalam Islam. Contohnya tuh jujur, terus amanah, adil dan musyawarah, terus dan Oke, lain-lain. siap. Terus tuh menerapkan, kita juga kan tadi udah dikasih tahu makna-maknanya itu, jadi harus diterapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat. Bangsa dan negara. Jadi harus secara menyeluruh ya. Ya, Terus juga holistik, ya. ini Pak seru. Seru Soalnya ya. tadi banyak ex breakingnya jadi gak ngantuk gitu. Oh, Tadinya jangan ngantuk jadi tuh. gak ngantuk. Masya Allah. Setuju kalau Fitri jadi guru ya? Setuju jadi MC. Boleh Fitri, hidup Fitri. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Ayo, San. Bismillah. Gimana? Kesimpulan dulu secara umum. Kita bisa mengetahui sejarah dari Pancasila dan bisa mendalami atau memahami isi dan makna dari Pancasila itu. Dan Ya. Kesannya gimana hari ini? kesannya seru, menyenangkan. Seru dan menyenangkan. Insya Allah ya bisa diterapkan oleh semua guru begini ya. Baik, Pak Reza juga pengen memberikan kesan gitu ya. Pada hari ini alhamdulillah walaupun selama 2 jam nggak kerasa gitu ya. Iya, nggak kerasa kita belajar. Dan terima kasih, Pak Reza juga sangat bahagia punya murid seperti kalian. Masya Allah. Semoga canda ria kita gitu ya. Selama belajar gitu kan, kita di sini bersama, insya Allah di surga pun tetap bersama. Amin ya robbal alamin ya. Terakhir, ini ada penilaian secara mandiri ya sebagai nilai yang nanti akan Pak Reza ambil ya. Nah, isi 1, 2,
3, 4, 5. Gunakan waktunya sebaik mungkin biar nggak jadi PR. 1, 2. Kasih nama. Yang tadi yang diskusi kelompoknya kasih nama Pak Reza, mau Pak Reza nilai. Udah namanya. Ya, kelompok. Ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikasih nama ya anak-anakku yang soleh-soleha. Maaf, Pak Reza ambil. Kasih nama diisi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sejauh mana kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik? Mangga diisi. Ada 5 pertanyaan itu terkait dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Mana diskusi kelompoknya? Ini tadi LKPD-nya. Ya, ini. Ini catatan buat kamu. Masih ada materinya soalnya di situ. Ada pengamalan Pancasila ya yang tadi kita tayangkan di PPT. Ini bisa ngecasnya di sini sih, Pipa. Ngantuk dah. Waduh. Udah? Jangan contek-contekan ya, itu penilaian mandiri, jadi kalian harus mengerjakannya juga sendiri ya, nggak boleh turun-turunan, kerjakan sendiri sebisanya. Catatannya juga ditutup mau catatan, ayo. Mau catatan. Karena kita mau waktunya habis ya, jadi itu nanti buat PR ya, silakan dibawa ke rumah ya. Tadi Pak Reza belum sempat menyimpulkan ya secara umum bahwa pembelajaran kita hari ini ya, kalau dikaitkan dengan nilai Islam, Pancasila diterapkan dalam segala aspek kehidupan, itu insya Allah ya, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa tuh artinya? Amin amin ya baik. Negara ya yang sejahtera, aman,
dan sentosa. Ya, mudah-mudahan terwujud. Amin ya robbal alamin. Ini yang masyarakatnya beriman dan bertakwa, gitu kan? Menjunjung tinggi akhlak mulia, gitu ya. Insya Allah menjadi negara yang sejahtera, aman dan sentosa. Semoga terwujud di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Karena waktunya sudah selesai, ya kita sama-sama tutup dengan membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah. Yuk, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sama-sama membaca doa wal asri karena ini di akhir pembelajaran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sobri apa sober? Iya, pakainya sober ya, jangan sobri. Karena ada tanda wakaf ya, tanda berhenti. Baik, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Ya, Pareza akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya.